Oke, belakangan ini gue udah sering banget nih bahas tentang light novel otome game. Tapi banyak juga dari kalian yang request kembali tentang Rute Mary-nya. Jadi persiapkan diri kalian dan mari kita mulai aja langsung pembahasannya. Dunia otome di mana Mary itu tidak dekat dengan Julius dan gerombolannya, lalu menjalani kehidupannya sebagai siswa biasa dalam akademi. Di mana Leon juga tidak menyadari kalau Mary adalah adik perempuannya yang sama-sama bereinkarnasi dalam dunia game ini. Di mana seluruh alur cerita dalam game otome ini akan berubah menjadi dark. Selamat datang di pembahasan light novel otome game Sekai Rute Mary bagian kelima, part yang pertama. Oke teman-teman, jadi di sini karena Rute Mary yang bagian kelima ini agak banyak banget dan ceritanya itu padat banget teman-teman. Jadi gue putuskan untuk bagi bagian kelima ini menjadi beberapa part ya teman-teman, agar kalian juga lebih jelas untuk menangkap ceritanya gitu. Oke, kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau pada akhirnya Kesatria Hitam itu telah dikalahkan oleh keluarga Balfour. Namun sebagai gantinya, Leon, Nick, dan Marcus itu terluka cukup parah. Bahkan saat ini, Leon itu memiliki bekas luka pada wajahnya. Sementara itu diperlihatkan juga kalau Olivia secara resmi diangkat menjadi Saint. Dan Olivia juga mengumumkan pertunangannya dengan Julius. Nah, secara otomatis pertunangan antara Angelica dan Julius itu juga ikut dibatalkan teman-teman. Pada part kali ini, panel cerita pun dibuka dari tahun kedua dalam Akademi Halford. Nah, karena Leon dan beberapa siswa laki-laki lainnya itu ikut berperang melawan Vansos Tukdom, mereka itu nggak bisa mengikuti kelas selama hampir beberapa bulan. Tapi mana mungkin akademi itu akan menelantarkan para pahlawan mereka. Jadi sebagai kompensasinya, siswa yang ikut dalam berperang juga secara otomatis itu naik ke kelas 2. Di sini, Leon pun sangat bersyukur karena hal tersebut. Jadi perjuangannya itu nggak sia-sia dan bahkan cukup dihargai oleh pihak kerajaan gitu. Nah, pada waktu itu, Leon dan Mary sedang mengunjungi Roh Saints jahat yang tertangkap oleh Luxon untuk membicarakan beberapa hal. Sebelumnya, Roh Saints jahat itu memanggil Leon dengan sebutan Lea. Roh itu juga menyebutkan kalau memang dia sedang mencari seseorang yang bernama Lea. Dan karena saat Leon itu mendengar cerita dari ayahnya kalau leluhur mereka itu bernama Lea juga, hal itulah yang membuat Leon penasaran apakah Lea yang dicari oleh Roh Saints ini adalah leluhurnya atau bukan. Oh ya, walaupun hanya sebuah bayangan, tapi Leon itu bisa melihat sisi kefeminiman dari roh jahat tersebut. Di sini Leon pun menelan ludahnya sebelum melontarkan pertanyaan. Karena memang pertemuan mereka sebelumnya juga cukup buruk sampai-sampai Luxon itu harus membuat dinding pertahanan lagi untuk mencegah Roh Saints itu keluar. Leon pun memberanikan dirinya untuk menyapanya. Namun herannya di sini Roh Saints itu bersikap lembut kepada Leon. Seakan-akan image buruk roh itu sudah tidak ada lagi. Jadi Leon pun meneruskan perkataannya kalau ia ingin tahu alasan kenapa roh itu bersembunyi dalam kalung Saints dan siapakah Lea yang dimaksudkan oleh roh tersebut. Mendengar hal itu, roh itu pun terdiam sejenak. Kemudian ia pun mulai berbicara kalau sebelumnya dia adalah pecahan dari Saints masa lalu. Nah, dulunya Saints ini adalah seseorang yang biasa dan tidak memiliki pekerjaan yang menentu. Namun suatu hari, Saints ini pergi bersama 6 orang rekannya untuk bekerja sebagai seorang petualang. Mereka terus berpetualang dari satu tempat ke tempat lainnya. Walaupun mereka itu hanya bertujuh, namun mereka bisa dibilang sebagai petualang yang cukup handal. Nah, waktu itu mereka bertujuh menemukan sebuah benua baru yang bisa dihuni oleh banyak orang gitu. Dan nantinya benua itu akan menjadi kerajaan Halford. Ya tentu aja mereka itu nggak bisa menaklukkan satu benua hanya dengan 7 orang aja dong. Dan waktu itu juga sudah banyak sekali kelompok petualang lain yang ikut untuk menaklukkan benua tersebut. Singkat cerita mereka semua itu berhasil menaklukkan benua itu dan membentuk kerajaan Halford. Namun sayangnya 5 orang yang sekelompok dengan mereka itu nampaknya mengkhianati Lea, leluhur dari Leon. Entah 5 orang itu memang selek sama Lea atau memang gak suka sama Lea gitu. Tapi di sini juga belum diceritakan apakah Lea itu dibunuh sama 5 orang tadi atau enggak. Yang jelas Lea itu dikhianati. Lalu mereka juga memalsukan cerita kalau yang mendirikan kerajaan Halford ini hanya ada 6 orang.
5 orang yang tadi dan 1 orang Saints. Sedangkan orang ketujuh itu atau Leia tidak dimasukkan dalam sejarah. Makanya sejarah yang ada di kerajaan Holford ini hanya mencantumkan ada 6 orang pendiri termasuk juga Saints. Maka dari itu, keturunannya Leia yaitu keluarga Balford juga dianggap sebagai bangsawan kampung. Tapi di sini Saints itu nggak terima dengan perlakuan 5 orang lainnya kepada Leia. Jadi pada akhirnya, Saints itu menyalurkan kebenciannya kepada barang-barang yang pernah mereka temukan dalam petualangan mereka, agar nantinya barang-barang ini bisa merasuki keturunannya dan menghancurkan kerajaan Holford. Sehingga pada akhirnya, barang-barang itu bisa dibilang menjadi barang-barang yang terkutuk. Nah, barang itu adalah kalung, gelang, dan staf. Pada awalnya si barang itu hanyalah barang yang biasa yang mereka temukan dalam gua. Tapi setelah Saints masa lalu itu mengutuk barang tersebut, maka barang itu mulai dikeramatkan dan hanya diwariskan kepada seorang Saints di masa yang akan datang. Namun sayangnya, tidak ada yang tahu kalau barang itu sendiri adalah barang yang sengaja disiapkan untuk menghancurkan kerajaan Holford. Di sini, sang roh itu juga berkata kalau Leon itu adalah keturunan asli dari Leia. Bahkan, wajah Leon itu sangat mirip dengan Leia. Lalu Mary adalah cabang dari keturunannya. Jadi bisa dibilang kalau Saints yang dulu itu memiliki beberapa keluarga. Dan dalam diri Mary juga terdapat darah seorang Saints. Tapi ya karena cuma keluarga cabang, jadi pantas aja Mary dan keluarga Lavan itu nggak pernah tahu identitas leluhur mereka. Bahkan bisa gawat juga sih kalau memang keluarga Lavan itu tahu kalau mereka adalah keluarga cabang dari Saints. Kan kalian tahu sendirilah geblaknya keluarga Lavan yang sampai menjual Mary demi uang gitu. Apa jadinya kalau mereka itu tahu kalau mereka adalah keluarga yang paling terkenal gitu. Nah, ketika melihat kalau keturunannya sangat akrab dengan keturunannya Leia, sang roh itu pun bisa melepaskan kebenciannya untuk menghancurkan kerajaan Holford. Di sini bahkan ia juga cukup lega melihat masa depan yang membuatnya sedikit cemburu. Ya pasalnya, Saints masa lalu ini memang cinta sama Leia, tapi itu cuma cinta sepihak aja. Dan mungkin aja Leia itu nggak mengetahui kalau Saints masa lalu itu menyukainya. Nah, tepat pada saat roh itu bercerita, mereka juga melihat sebuah tayangan kalau Olivia itu resmi menjadi seorang Saints. Bahkan ia juga memakai perlengkapan seperti kalung, gelang, dan staf Saints. Di sini, Mary pun sangat terkejut dengan berita itu karena memang berita itu seharusnya terjadi pada tahun ketiga. Tapi kenapa hal itu terjadi sekarang? Sementara itu, Leon pun hanya menunjukkan kecurigaannya di barang-barang Saints yang dipakai oleh Olivia. Lalu ia juga menanyakannya kepada roh itu. Di sini roh itu pun menjawab kalau barang yang dipakai Olivia itu adalah palsu. Mendengar hal itu, Leon pun sedikit lega. Karena semenit lalu, ia mengira kalau Olivia itu telah dirasuki oleh pecahan roh Saints jahat lainnya. Namun di sini, roh itu pun menegaskan kembali kalau memang hanya kalungnya saja yang palsu, sedangkan kedua barang lainnya itu asli. Mendengar hal itu, Leon pun menjadi keringat dingin dan menanyakan apakah itu artinya Olivia itu telah dirasuki oleh pecahan dari roh Saints lainnya. Di sini roh itu pun tidak menjawab secara detail, tapi ia berkata kalau itu seperti yang dibayangkan oleh Leon. Di sini Leon pun mencoba untuk memerintahkan Luxon dalam menyelidiki hal tersebut. Namun di sini Luxon itu menolaknya dengan alasan kalau dia punya prioritas lain. Ya, prioritas utama dari Luxon kali ini adalah berkeliling dunia untuk menghancurkan peninggalan manusia era baru. Dan ia hanya menempatkan beberapa drone pengganti untuk menjaga masternya ini. Melihat sikap dari kecerdasan buatan ini membuat Leon sangat muak. Tapi ia berharap kalau Olivia itu tidak dikendalikan oleh roh Saints yang jahat. Karena toh Mary juga bisa mengusirnya karena ketetapan hatinya yang kuat. Ya, di sini Leon masih belum mengetahui kondisi sebenarnya dari Olivia yang sedang memprihatinkan. Panel cerita pun berpindah ke karakter Olivia yang sedang mandi dalam ruangannya. Di sana juga sudah ada Kelly, sang pelayan elf pribadi miliknya. Namun di sini entah kenapa, Kelly itu terlihat sangat takut kepada Olivia. Bahkan Kelly juga memiliki firasat kalau sikap tuannya ini sangat berbeda dengan saat pertama kali mereka bertemu. Seperti ada sesuatu yang mempengaruhinya. Nah, nampaknya Olivia itu sudah mengetahui tentang kecurigaan dari Kelly. Maka waktu itu, ia pun mengeluarkan kartu asnya untuk mengancam Kelly. Di sini, Olivia berkata kalau dia sudah tahu tentang ibu Kelly yang bernama Yumeria.
Bahkan Olivia juga sudah memberikan pekerjaan baru kepada Emeria. Oleh karena itu, Kelly juga harus menjadi pelayan pribadinya. Mendengar hal gila itu, Kelly pun sangat terkejut dan mencoba menanyakan posisi dari Emeria. Namun di sini Olivia itu tidak mau menjawabnya dan berkata kalau Kelly itu harus terus mematuhinya. Di sini Kelly itu sadar kalau perkataan Olivia tadi adalah sebuah ancaman keras kepadanya. Ya, walau secara tidak langsung, tapi Olivia itu ingin berkata kalau Kelly macam-macam, maka Emeria itu akan tidak selamat, teman-teman. Karena ya Emeria juga sudah menjadi sandera bagi Olivia. Jadi Kelly itu harus menuruti perkataan Olivia jika ibunya ingin tetap selamat. Panel cerita pun berpindah ke Akademi Halford. Saat itu keadaan akademi sangat menjadi tidak menentu. Di satu sisi, di sana terlihat bahagia karena pada akhirnya Halford itu menang dari Vansos Dukdom dan karena adanya seorang Saints yang baru terakhir kembali setelah sekian lama ini. Tapi di sisi lain, kerajaan Halford itu sebenarnya kalah dari Vansos Dukdom karena akibat perang dengan Vansos Dukdom banyak siswa laki-laki yang wafat ataupun cacat karena ikut dalam medan perang itu. Kalaupun ada yang tersisa gitu, pasti mereka itu terbaring di rumah sakit ataupun sudah ya kehilangan kaki ataupun tangannya. Apalagi dengan pasukan tolol dari Julius yang sok-sokan ikut berperang, tapi mereka itu malah kalah hanya dengan peropak langit. Ya, hanya sedikit laki-laki yang bisa datang ke akademi kala itu. Jadi saat itu akademi hanya dipenuhi dengan wanita aja. Oh iya, waktu itu juga dengan tololnya Julius itu mengumumkan kalau akan ada pesta penyambutan kemenangan bersamaan dengan pesta pertunangan Julius dan Olivia. Padahal sih masih banyak hal yang perlu diurus selain itu. Pada saat itu juga Angelica itu sudah kehilangan semua kekuasaannya di akademi. Bahkan semua fraksi pendukung Angelica itu sudah dikeluarkan sama Julius karena perintah Olivia. Jadi waktu itu Angelica itu sudah menjadi bahan olok-olok bagi seluruh wanita akademi. Ya, bukan hanya karena dia kehilangan posisinya sebagai tunangan Julius, tapi karena tindakannya yang kurang ajar kepada Saints yaitu Olivia. Namun di sini nih Angelica itu nggak menyerah dan bertekad untuk tidak memaafkan Olivia. Nah, kondisi akademi juga diperparah dari para wanita yang sikapnya itu malah tambah menjengkelkan dibandingkan sebelumnya. Waktu itu ada kenalan Mary yang bernama Yuria. Nah, Yuria ini adalah tunangan dari Lloyd, seseorang dari pasukannya Pangeran Julius. Waktu itu Mary nggak sengaja ngedengar kalau Lloyd itu akan menikahi Yuria kalau dia sudah selesai berperang. Namun malangnya Lloyd itu mati di medan perang. Hal itulah yang membuat Yuria sangat depresi. Tapi gebleknya nih para wanita di akademi itu malah mengolok-olok Yuria dengan mengatakan kalau Yuria itu seharusnya bangga kalau pacarnya itu mati dalam perang. Namun di sini Mary itu memprotes kepada wanita yang angkuh tadi. Ya, karena memang mereka itu nggak tahu neraka apa yang dialami oleh anak laki-laki saat ikut berperang melawan Vansos Dukdom. Tapi di sini wanita angkuh itu nggak berhenti dan malah terus mengolok-olok Yuria. Di sini juga ia malah mengejek Leon dengan sebutan jelek karena dia memiliki luka di pipinya setelah berperang. Nah, waktu itu Mary itu nggak terima dengan Leon yang disebut jelek itu. Jadi ia pun mengirimkan tendangan mautnya ke arah wanita angkuh tadi dan berkelahi dengannya. Di sini Leon pun hanya bisa memisahkan mereka. Dan Leon juga berkata kepada Mary kalau percuma meladeni wanita gila seperti itu. Karena memang ya emang nggak ada habisnya gitu. Kalau kita ngebalas ya pasti dia akan balas balik gitu. Jadi nggak akan ada habisnya. Tapi tetap aja di sini Mary itu kesel dengan wanita tadi. Sebagai imbas kekesalannya itu, dia itu ingin pergi ke rumah sakit kerajaan Halford untuk membantu menyembuhkan anak laki-laki yang terluka akibat perang. Di sini Mary juga punya skill penyembuhan gitu. Nah, waktu itu Leon juga ikut membantu Mary karena memang dia juga nggak terlalu senang untuk tetap berada di akademi ini. Alasan keduanya juga, dia itu nggak bisa menyelidiki soal Olivia karena tidak ada Luxon di sini. Nah, waktu membahas Luxon, Mary itu berkata kalau ia sangat khawatir suatu hari nanti Luxon itu akan berkhianat kepada mereka. Mendengar hal itu, Leon pun tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika Luxon itu berkhianat kepada mereka. Tapi ia pun mencoba untuk tidak memikirkannya. Panel cerita pun berpindah ke Olivia dan 5 pangeran idiot. Dalam istana, mereka itu mulai mempersiapkan pesta yang akan mereka selenggarakan. Tapi walaupun dipikirkan pangeran idiot ini hanya ada Olivia, namun si Olivia itu nggak memikirkan mereka. Di sini Olivia itu hanya memikirkan satu nama, yaitu Lea. Dan
Untuk masalah Angelique, nampaknya dia tidak akan diundang dalam pesta ini, karena memang dia sudah dianggap sebagai ancaman bagi Olivia dan 5 pangeran idiot. Panel cerita pun berpindah lagi ke karakter Mary, Leon, dan Roh Sainz. Di sini, Roh itu mulai memperkenalkan dirinya kepada Mary dan Leon. Diketahui namanya adalah Anne. Oh iya, di sini Leon dan Mary itu sedang berkonsultasi kepada Anne mengenai Olivia. Di sini Anne pun memberitahu kalau pecahan roh yang sudah masuk dan mendapatkan tubuh seseorang itu, maka kebencian dalam roh itu juga akan bertambah 2 kali lipat. Mungkin aja jika roh lainnya tahu kalau ada keturunan Leah yang dekat dengan keturunannya, maka ia pasti akan cemburu dan malah membunuh keturunannya sendiri untuk mendapatkan keturunan Leah. Nah, itu ada suatu ancaman bagi Mary nih. Apalagi muka Leon juga udah persis banget sama Leah. Jadi di sini, Anne pun meminta Mary dan Leon untuk berhati-hati dalam mendekati Olivia. Namun sayangnya di sini ya, mereka tuh emang harus deket sama Olivia gitu supaya bisa menyelidiki dan menyelesaikan masalah ini. Jadi rencananya mereka itu akan menggunakan pesta nanti untuk mendekati Olivia. Namun sebelum pesta itu dimulai, Jill itu mendatangi Leon dan Mary. Di sini, dia pun menyerahkan sebuah topeng kepada Leon untuk dipakai di pesta nanti. Nah, hal itu dikarenakan kalau ada banyak sekali wanita yang jijik dengan luka dari Leon. Padahal sih itu bukan alasan yang sebenarnya sih teman-teman. Alasan yang sebenarnya itu adalah di sini Jill itu ingin membuat image Leon itu menjadi jelek. Karena waktu itu setelah mendengar nama dari Leon Fou Balford di daftar pesta, entah kenapa Olivia itu sangat tertarik kepada Leon dan ingin menemuinya. Ya, jadi ini adalah sebuah kecemburuan dari Jill dan bahkan 4 pangeran idiot lainnya. Oh ya, jika dilihat lebih baik, Leon itu menyadari kalau topeng yang diberikan oleh Jill itu sama persis dengan topeng dari kesatria bertopeng yang sering muncul untuk membantu Julius dalam gamenya. Panel cerita pun berpindah saat pesta dimulai. Di sini Leon itu benar-benar memakai topeng dari Jill yang tadi gitu ya. Dan ini malah membuat kesan Leon itu semakin buruk di hadapan para tamu pesta itu. Bahkan Raymond juga berkata kalau topeng yang Leon pakai itu membuat image-nya menjadi turun. Tapi Leon pun membalasnya kalau ia juga tidak ingin memakai topeng ini. Namun ini adalah satu-satunya syarat agar Leon itu bisa masuk dalam pesta ini. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari Rute Mary bagian 5 part yang pertama ya teman-teman. Part yang kedua akan gue usahain minggu depan lah, bisa langsung rilis gitu. Dan gitu aja, terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.